sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids, kembali lagi nih bersama Kak Greta dan Kak Jenny. Yeay! Oke, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Tapi sebelum itu kita mau cek suaranya dulu nggak nih kak? Iya, tapi sebelum cek suaranya kita mau berdoa dulu nih ya Kak ya. Yuk ikutin kakak berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Sekarang kami mau memuji, muliakan nama-Mu. Biar Kau yang menyertai kami dakwah hingga akhir Bapa. Hai dalam-Mu, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau tes semangatnya nih kak. Ayo Betul semuanya. banget tuh. Kita berdiri. Kita mau tes suaranya. Ayo kak. Yuk, 1, 2, 3, Petra Kids, mana semangatnya? Semangat. Sekali lagi bisa nih kan. Lebih keras yuk. Yuk, adik-adik, yuk kita keluarin tenaganya semuanya. 1, 2, 3, Petra Kids, mana semangatnya? Semangat. Yuk, kita mau muji Tuhan bareng-bareng, kita mau sukacita bareng-bareng. Yuk, kita mau berdiri. Jangan lupa ya, berdiri, jangan duduk ya adik-adik. Yuk, kita mau nyanyiin Kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang
suka kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yeay! Oke, kita udah muji Tuhan bareng-bareng nih Kak. Sekarang mau ngapain nih Kak? Kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yuk. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Nah, hari ini kita masih boleh berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Kita mau doa sama-sama ya, supaya ini sudah mulai vaksin dan supaya keadaan ini cepat berlalu. Kita bisa boleh kembali ibadah sama-sama di gereja, boleh bersaksi, nyanyi di depan, kita boleh pakai musik, loncat-loncat, permainan, nonton film. Kita doa sama-sama ya, supaya kita bisa boleh segera beribadah di gereja. Adik-adik, Kak Od hari ini akan kembali bercerita tentang mujizat Yesus. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, Tuhan Yesus yang memelihara hidup anak-anak. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini juga di setiap rumah. Anak-anak yang menyaksikan acara ini boleh diberkati, diurapi. Firman yang ditabur nggak akan kembali dengan sia-sia. Mereka akan tumbuh dan membuat anak-anak Petra Kids jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Kalau hari ini mau cerita tentang mujizat Tuhan Yesus. Kalau beberapa waktu lalu kita bahas tentang beberapa mujizat Tuhan Yesus, jalan di atas air ya minggu lalu. Nah, hari ini salah satu mujizat terbesar yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Siapa tebak? Bisa tebak ya? Nah, ini ceritanya. Ini tentang dua orang kakak adik ya, yang beberapa waktu lalu juga diceritakan di Petra Kids ya. Yang satu mengusap kaki Yesus mendengarkan Tuhan bicara, sementara yang satu sibuk ya. Siapa tahu? Nah, betul, Maria dan Marta. Maria dan Marta punya saudara namanya Lazarus. Lazarus ini sakit. Waktu Lazarus sakit, Marta ambil inisiatif. Dia tahu Tuhan Yesus ada di sekitar kota itu. Dia cari Tuhan Yesus di luar kota, di pinggiran kota. Dia temukan, Tuhan, saudaraku sakit, Lazarus. Tuhan juga kenal sama Lazarus. Tuhan juga mengasihi Lazarus, Tuhan Yesus. Lah, setelah mendengar itu, apa yang dilakukan Yesus? Langsung ke, enggak. Apa yang dilakukan Yesus? Sungguh mengejutkan. Tuhan Yesus justru menunda 2 hari. Ya, dia melayani terus. Singkat cerita, akhirnya Lazarus mati. Akhirnya Lazarus mati. Terus Maria mendatangi Yesus. Yesus, akhirnya andai kata kamu tidak telat, maka andai kata engkau datang 2 hari yang lalu, maka saudaraku nggak akan mati. Ya, mereka mohon sama Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus. Ya, ini yang menarik, kalau kamu baca Alkitabnya, di situ ada kata maka menangislah Yesus. Yesus juga sedih. Yesus juga sayang sama Lazarus. Yesus juga sayang sama kita, sama seperti Yesus sayang sama Lazarus. Ya, Yesus akhirnya 4 hari kemudian Yesus ke kuburan Lazarus. Percuma, lu sudah mati, sudah bau. Diam. Buka kuburannya. Dibuka. Lalu Lazarus bangkit, bangun dari tidur. Lalu singkat cerita, Lazarus bangun. Semua terjadi kehebohan. Wah, Maria dan Marta bersukacita, mereka berpelukan, mereka wah, ternyata Tuhan itu nggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu walaupun sebenarnya sudah terlambat, sudah mati, sudah terlambat, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nggak pernah terlambat. Apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama, Tuhan itu punya waktu yang nggak bisa ditebak oleh manusia. Ya, tadi kita tahu bahwa Tuhan sengaja mengundurkan waktunya. Menurut manusia harusnya langsung datang, tapi Tuhan diundur-undurin, dilama-lamain. Menurut kita sudah terlambat, tapi menurut Tuhan, waktunya Tuhan nggak pernah terlambat. Siapa yang suka berdoa, Dede? Minta ini, tapi kok nggak dijawab-jawab? Percaya sama kawan, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai keperluan kita. Dia menjawab yang engkau perlukan. Kalau engkau nggak perlu handphone, kalau engkau berdoa, Tuhan aku minta handphone yang baru buat game online biar gameku tambah hebat Tuhan. Kalau itu bukan kebutuhan kita, Tuhan nggak akan menjawab itu. Tapi kalau Tuhan, aku butuh sekolah online atau aku butuh handphone, kalau kita betul-betul perlu itu, Tuhan akan jawab semua kebutuhan kita tepat pada waktunya Tuhan. Ya, Tuhan aku butuhnya hari ini. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa diatur. Tapi Tuhan mau kita semua taat sama waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah yang paling baik, yang terbaik. Dia tahu yang terbaik buat kita. Yang kedua, Tuhan berbuat mujizat itu untuk menunjukkan bahwa Dia memang Tuhan. Ya, bisa membangkitkan orang mati. Bahwa supaya semua orang tahu bahwa
apa yang diperbuat itu karena dia ada roh Tuhan di dalam dirinya sehingga dia bisa buat mujizat. Yang ketiga, waktu Tuhan suruh orang untuk buka, walaupun nggak mungkin, udah nggak mungkin, tapi mereka yang membuka kuburan itu adalah orang-orang yang melangkah dalam iman. Mereka nggak tahu, mereka pasti ya mati, tapi mereka percaya sama Yesus. Mereka melangkah dalam iman, dibuka batunya, dan Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Lazarus dibangkitkan, Lazarus bangun dari tidurnya. Ya, adik-adik dan orang tua yang menyaksikan di rumah, percaya sama waktunya Tuhan, percaya sama mujizat Tuhan. Kita tahu kita semua sedang dalam kondisi yang tidak menentu, yang susah, usaha susah, semuanya ekonomi susah, di tengah sakit penyakit juga. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami hal-hal yang nggak terpikirkan sebelumnya. Tapi Kak Aot dari tempat ini mau mengingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia pasti buat mujizat buat setiap orang yang percaya padanya. Pasti. Kak Aot, kamu, papa, mama, semuanya punya jatah mujizat dari Tuhan. Cuman kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan nggak mau pakai waktunya kita, karena Tuhan punya rancangan yang terbaik, yang paling keren, yang paling hebat buat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kalian boleh angkat tangan satu di dada kalian. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya firman Tuhan hari ini boleh merema dalam hidup anak-anak, boleh menjadi inspirasi bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Apa yang kami minta pasti Engkau berikan jika kami memerlukannya. Kami percaya Tuhan Yesus, diberkati anak-anak Petra Kids, pakai mereka untuk jadi mujizat-Mu Tuhan, untuk membawa nama Yesus dimanapun mereka berada, dari hari ini sampai mereka bisa nanti. Tuhan berkati orang tua, lindungi setiap keluarga Tuhan dari segala virus, sakit penyakit, tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama dalam waktu yang mungkin kami nggak tahu kapan Tuhan, tapi kami percaya akan segera tiba waktunya. Kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama di gereja dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.